Ada anggapan beberapa ulama Saudi tidak memberikan fatwa dan komentar tentang itu, dan ini anggapan yang keliru. Saya bacakan fatwa yang resmi dikeluarkan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah kalau di Indonesia itu seperti MUI, tapi kalau Lajnah Daimah di bawah negara. Kalau MUI kan di luar ya, bukan lembaga punya negara. Kalau Lajnah Daimah itu lembaga punya negara, di bawah Kementerian Bimbingan Islam. Lajnah Daimah berkaitan dengan masalah kondisi yang dialami di Palestina. Mereka memberikan pernyataan, wa hadzal hadath al-alim, kejadian yang sangat menyakitkan ini, yujibu 'alal muslimin al-wuqufu ma'a ikhwanihim falastiniyin, wajib bagi kaum muslimin untuk membela saudara-saudaranya di Palestina, wa ta'awun ma'ahum wa nusratuhum wa musa'adatuhum wal istihadu fi raf'idz zulmi anhum, membantu mereka, menolong mereka, dan berusaha untuk menghilangkan aneka tindakan kezaliman yang menimpa mereka, bima yumkinu minal asbab wal wasail tahqiqan li ikhwatil Islam wa rabitatil iman, dengan aneka sarana yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan karena dorongan ikatan iman. Kemudian Lajnah menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sama orang mukmin itu bersaudara. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Lalu setelah menyebutkan beberapa dalil, Lajnah menyampaikan pernyataan, wan nusratu syamilatun li umurin adidatin hasabal istita'ah, dan menolong kaum muslimin di Palestina itu bisa dilakukan dengan cara apapun yang mampu dilakukan. Wa mura'atul ahwal sawa'an kanat madiyah au ma'nawiyah, dengan memperhatikan kondisi materi masing-masing atau dengan memperhatikan keadaan masing-masing, baik berupa materi maupun maknawi, baik untuk keseluruhan kaum muslimin dengan memberikan bantuan harta, bahan makanan, obat-obatan, pakaian dan yang lainnya, terutama negara-negara Arab dan negara-negara Islam, bitashili wusulil musa'adat lahum, dengan mempermudah pengiriman bantuan kepada mereka. Dan salah satu yang dimaksud adalah Mesir, yang dia merupakan perbatasan dengan Palestina, Yordan yang juga punya perbatasan dengan Palestina, dan beberapa negara Arab yang dia punya perbatasan dengan Palestina yang ada di Syam. Baik, saya kira ini sudah menjadi pernyataan yang mewakili bagaimana sikap Lajnah Daimah yang menekankan agar kita membantu Palestina. Dan penekanan itu juga disampaikan kepada ad-duwal al-arabiyah, negara-negara Arab terutama yang berada di kanan kiri Palestina, agar mempermudah bantuan itu untuk bisa masuk. Nah, masalahnya mungkin di negara Arab mengizinkan untuk masuk, tapi negara Israelnya menutup, sehingga itu tidak semudah kemudian yang bisa kita bayangkan. Kenapa Pak Saudi tidak membuka bantuan yang besar untuk mereka? Kalaupun Saudi itu membuka bantuan besar, mungkin kita tidak tahu beritanya. Mohon untuk tidak memberikan komentar dulu, karena sekali lagi di bagian awal, kalau kita tidak tahu amal orang lain, jangan memberikan komentar miring terhadap orang itu. Baik, kemudian di antara bantuan yang bisa dilakukan adalah wa min dzalika aidan badlun nasihati lahum wa dalalatuhum ala ma fihi khairuhum wa salahuhum, dengan memberikan nasihat kepada mereka, memberi saran masukan kepada mereka. Dan juga kami wasiatkan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestina agar bertakwa kepada Allah dan banyak kembali kepada Allah, dan kama nusihim bil wahdah 'alal haqqi, dan kami juga menasihatkan kepada mereka untuk bersatu di atas kebenaran, meninggalkan perpecahan, dan itu bisa menjadi sebab adanya kesempatan bagi musuh untuk menyerang kaum muslimin terutama yang ada di Palestina. Sehingga Lajnah juga menyerukan agar mereka untuk sama-sama bertakwa kepada Allah dan menyatukan barisan kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena kata kuncinya satu, pertolongan dari Allah. Maka perjuangan itu tidak hanya bermodal semangat dan senjata, tapi modal yang tertinggi adalah takwa. Sebab kalau kita membandingkan
antara kekuatan Muslim dengan kekuatan Israel yang dibantu oleh negara-negara kafir yang lain, rasanya kita masih jauh di bawahnya, Pak. Makanya bekal yang paling utama dalam posisi seperti ini, seperti yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan apa? Izin Allah. Kembali kepada satu kalimat, yaitu izin dari Allah, pertolongan dari Allah. Makanya bagian dari kata kunci ini jangan sampai hilang. Karena itu jamaah, kadang kan kita berpikir seperti putus asa, Pak, saya bisa ngasih apa? Bantuan kita saya juga nggak tahu apakah bantuan kita itu bisa sampai ke sana atau tidak. Kalaupun sampai, nilainya juga terlalu kecil, Pak, dibandingkan kebutuhan mereka yang demikian besar. Kita nggak bisa menolong mereka untuk membantu peperangannya, hanya bisa menolong dengan latar belakang kemanusiaan, memberi bantuan makanan, pakaian atau obat-obatan. Rasanya kita mungkin sudah capek dengan urusan ini. Baik, mohon Anda jangan sepelekan doa. Andaikan Bapak Ibu yang ada di Masjid Al-Amin ini, satu orang saja doanya dikabulkan oleh Allah, sudah cukup. Satu orang saja. Karena dengan doa satu orang ini dikabulkan oleh Allah, yang mengubah siapa? Allah. Yang mengubah adalah Allah. Yang beri pertolongan adalah Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka jangan bosan untuk selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa baik yang biasa kita cantumkan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Maka Anda sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, maupun di negara-negara yang lain yang saat ini mereka sedang tertindas disebabkan karena kejahatan orang kafir. Taib. Ini fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah.